Halo Bolo, balik lagi di channel Baimbian25. Kali ini aku bakalan menceritakan alur film yang berjudul Cashback. Film ini dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Sean Ellis. Di awal film, kita diperlihatkan adegan pertengkaran antara seorang pemuda yang bernama Ben dengan pacarnya yang bernama Susie. Ben sendiri tidak mengerti mengapa Susie sangat marah dan sampai memutuskan hubungan mereka. Bahkan minggu berikutnya Susie sudah mempunyai pacar baru, seolah-olah apa yang telah mereka lalui selama 2 tahun gak ada artinya dan Susie mudah melupakan Ben. Hal itu membuat Ben sangat sedih. Ia pun diberi nasihat oleh sahabatnya yang bernama Sean. Sean bersikap seolah-olah ahli dalam percintaan, dan menyarankan agar Ben segera mencari pacar yang lebih cantik dari Susie. Meski kelihatannya Sean sok bijak, nyatanya kehidupan asmara Sean sebenarnya tidak lebih baik daripada Ben. Ben adalah seorang mahasiswa seni rupa dan ia tinggal di asrama kampus. Saat malam tiba, Ben mulai dihantui oleh rasa penyesalan pada sang mantan pacar. Karena itu Ben mencoba menghubungi Susie untuk memperbaiki hubungan mereka, akan tetapi Susie menolaknya karena Susie sudah terlanjur sakit hati dan ia sudah mempunyai pacar baru. Semenjak saat itu, Ben mengalami susah tidur atau insomnia. Alhasil, ia pun tidak tidur selama berhari-hari karena terus memikirkan Susie. Selama ia terjaga di malam hari, Ben mengisi waktunya dengan menonton TV dan membaca buku favoritnya. Namun apapun yang dilakukan Ben, tetap saja tidak bisa membuat Susie menghilang dari pikirannya. Akhirnya Ben mencoba untuk melamar pekerjaan di sebuah supermarket, dengan tujuan agar bisa melupakan Susie. Kebetulan si pemilik supermarket yang bernama Jenkins menyambut baik lamaran Ben, karena memang ia sedang membutuhkan karyawan. Ben pun akhirnya diterima bekerja di supermarket tersebut dan ia diberikan shift malam. Di supermarket itu, Ben bertemu dengan teman-teman baru yang juga bekerja di sana. Mereka adalah Seren. Dia adalah seorang kasir. Lalu ada Bri dan Matt yang selalu bertingkah konyol dan memiliki sifat kekanak-kanakan. Akan tetapi kekonyolan keduanya menjadi hiburan bagi karyawan yang lain. Meskipun Ben sudah mempunyai kesibukan baru, ia tetap tidak bisa melupakan Susie. Ben mulai ngerasa ada yang aneh dengan pikirannya. Saat ia mulai fokus dengan pikirannya, waktu pun tiba-tiba berhenti dan semua orang di sekitarnya membeku tak bergerak. Di saat itulah Ben mulai mengekspresikan kekagumannya pada kecantikan dan keindahan tubuh wanita. Obsesinya itu sudah ada sejak Ben masih kecil. Ketika ada seorang pelajar asing yang tinggal di rumahnya. Ben melihat pelajar asing itu mondar-mandir tanpa busana. Pengalaman itu membuat Ben menganggap tubuh wanita adalah karya seni yang paling indah. Di saat waktu berhenti, Ben kemudian melepas pakaian semua wanita yang ada di supermarket. Dan ia menggambar tubuh mereka satu persatu. Setelah Ben merasa puas, ia kembali memasangkan pakaian para wanita tadi. Lalu ketika Ben membunyikan jari-jarinya, seketika waktu kembali berjalan normal. Suatu hari, mereka kedatangan karyawan baru yang bernama Brian. Ia merupakan alumni perguruan kungfu. Karena Brian sama-sama mempunyai sifat yang konyol, mereka semua pun dengan cepat menjadi teman. Sementara itu Ben mulai tertarik pada Seren. Namun saat Ben berencana mendekati Seren, ternyata Matt sudah mengajaknya duluan untuk pergi berkencan. Suatu hari, Pak Jenkins mengajak semua karyawan tokonya untuk pergi bertanding futsal melawan supermarket sebelah. Singkat cerita tibalah malam pertandingan futsal mereka. Seren juga datang untuk mensupport teman-temannya. Nampak lawan mereka sangat kompak dan pandai memainkan bola, berbanding terbalik dengan mereka yang terlihat payah dan konyol. Alhasil mereka pun dibantai, dan kebobolan berkali-kali dengan skore 26-0. Di saat waktu pertandingan akan segera selesai, Pak Jenkins mempunyai strategi untuk mencetak 1 gol. Namun mereka gagal dengan strategi mereka. Ben kembali menghentikan waktu di detik-detik terakhir pertandingan. Ia kemudian pergi keluar lapangan untuk mengambil minuman.
Namun Ben dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba bisa bergerak meskipun waktu telah berhenti. Ben pun menyadari, kalau dia bukan satu-satunya yang bisa menghentikan waktu. Ben akhirnya membuat waktu berjalan kembali, dan Pak Jenskin pun akhirnya cedera karena terkena tendangan dari Matt. Setelah pertandingan selesai, Ben dan Siren akhirnya pergi makan malam berdua. Mereka mulai saling mengenal lebih jauh satu sama lain. Ben akhirnya berencana untuk menjadi pacar Siren. Keesokan harinya, Pak Jenskin mengumumkan akan mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Ben kemudian disuruh untuk mencari penari striptis agar nanti pestanya lebih meriah. Ben kemudian meminta sahabatnya untuk membantunya mencari penari striptis di salah satu bar langganannya. Kini Ben sudah mulai berhenti memikirkan Susie. Ia menghabiskan waktunya untuk mengagumi kecantikan Seren dan mengabadikannya dalam gambarnya. Bahkan Seren mengajak Ben untuk pergi berdua ke pesta Pak Jenskin nantinya. Disinilah Ben mendapat ciuman pertamanya dari Seren. Setelah kejadian itu, Ben secara ajaib bisa tertidur lagi setelah berminggu-minggu tidak tertidur. Saat terbangun, Ben mendapat telepon dari salah satu galeri di kota untuk mengajaknya bekerja sama memamerkan karya-karya seninya. Akan tetapi ternyata orang yang menghubungi Ben itu adalah Bri dan Matt. Karena saking senangnya, Ben tak menyadari kalau ia sedang dikerjain oleh kedua temannya tersebut. Singkat cerita, malam pesta pun tiba dan semua orang bersiap-siap untuk menghadiri pesta tersebut. Setelah itu Ben dan Seren pun berangkat bersama menuju ke pesta. Saat Ben sudah sampai di sana, Ben kaget karena ternyata Susie juga ada di sana. Ternyata pacarnya Susie adalah adiknya Pak Jenskin. Itulah sebab kenapa Susie bisa berada di pesta tersebut. Meskipun begitu, Ben nampak tetap tenang bertemu Susie. Tak berapa lama, si penari pun datang dan langsung beraksi di pangkuan Pak Jenskin. Saat Ben pergi ke toilet, ia tak sengaja bertemu lagi dengan Susie. Di sini Susie mengungkapkan penyesalannya dan langsung mencium Ben. Seren yang melihat mereka berdua, langsung pergi meninggalkan pesta. Sementara itu, Ben seketika menghentikan waktu dan menyadari kalau Seren pastinya sangat kecewa kepadanya. Ben terus memikirkan bagaimana cara menjelaskan hal tadi pada Seren. Setelah membuat waktu normal kembali, Ben langsung mendatangi rumah Seren untuk menjelaskan semuanya. Akan tetapi Seren tidak peduli terhadap penjelasan Ben. Keesokan harinya, Ben tidak menemukan Seren di tempat kerjanya. Karena itu Ben pun kembali mengalami susah tidur karena memikirkan Seren. Hari berikutnya, Ben mendatangi galeri yang ia kira telah meneleponnya waktu itu. Namun si pemilik galeri tidak pernah membuat janji pertemuan dengan Ben. Di sini akhirnya Ben menyadari, kalau ia telah dikerjai oleh Bri dan Matt. Akan tetapi setelah pemilik galeri itu melihat gambar Ben, ia pun tertarik dan mengajaknya bekerja sama. Kemudian Seren mendapat sebuah undangan pameran seni lukis yang bertuliskan nama Ben. Lalu Seren pun mengunjungi pameran tersebut, dan sangat terkejut melihat lukisan-lukisan yang dipajang adalah lukisan wajahnya. Di sini Seren menyadari bahwa Ben benar-benar mencintainya. Akhirnya mereka pun berciuman. Lalu Ben mengajak Seren berkeliling saat waktu di sekitar mereka berhenti dan film pun berakhir. Oke Bolo, itulah alur cerita film Cashback yang dirilis tahun 2006. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan apabila berkenan, silahkan kalian subscribe channel ini Bolo. Agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita terbaru, yang akan aku bawain di channel ini. Jangan lupa juga like, komen, share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai alur cerita seperti ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya, see you.